Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, malam ini pasti malam mulia karena di dalamnya ada salawat baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap amal itu dihancurkan oleh sifat-sifat tercela yang dalam hati: marah, dengki, ujub, riya, takabbur. Menghapuskan seluruh amal-amal kita illa salawat ala nabi, kecuali salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Salawat ini tidak bisa dihancurkan oleh yaitu sifat-sifat tercela yang tadi Ustaz sebutkan. Oleh karena itu merugilah orang-orang yang tidak mau bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad dan tidak mau memuji putrinya beliau Fatimah al-Batul. Wa dikatakan dalam hadis sebutkan adalah Fatimah itu bid'atun minni, Fatimah itu adalah bagian dariku. Siapa yang benci kepada putriku ini, maka sungguh aku benci kepadanya. Siapa yang cinta kepada putriku ini, maka aku pun cinta kepada orang yang cinta dengan putriku ini, yaitu Fatimah al-Batul. Dan ini adalah perkataan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sepatutnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad mencintai semua keturunan-keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh yang ada pada baginda Nabi Muhammad ada suri teladan yang baik. Ini pada laki-laki. Maka dinukilkan dalam beberapa kitab untuk seorang perempuan ingin mencontoh sebagaimana contohnya, yaitu seorang laki-laki yang mencontoh Rasulullah SAW, maka perempuan ini boleh contoh kepada Fatimah Az-Zahra. Karena kalau mencontoh Fatimah Az-Zahra sama dengan mencontoh baginda Nabi Muhammad. Perilaku, akhlak, sifat, semuanya yang ada pada baginda Nabi Muhammad ada pada Fatimah Az-Zahra. Wajar ya kalau seandainya tidak wajar seorang perempuan mencontoh laki-laki, maka seorang perempuan sepatutnya contoh seorang perempuan. Maka Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada perempuan, contohlah Fatimah, karena kalau kalian contoh Fatimah sama kalian mencontohku, karena Fatimah bid'atun minni, karena Fatimah adalah bagian dariku. Siapa yang mencontoh Fatimah berarti dia mencontohku. Siapa yang ikut gerak-gerik Fatimah Az-Zahra, maka itu orang sudah mengikuti semua gerak-gerikku. Faqala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah, beliau ini adalah putri Rasulullah. Dan kenapa Rasulullah SAW memberikan nama Fatimah? Karena neneknya Rasulullah namanya Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah, menikah dengan Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib menikah dengan Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah. Lahirlah Abi Talib. Begitu juga dengan Abdullah ya, yang nama aslinya adalah Abdi Manaf, Abi Talib. Dia hapus namanya Abdi Manaf karena takut nanti orang mengira Abdi Manaf ini adalah kakeknya Rasulullah, maka diganti dengan Abi Talib. Dalam riwayat yang lain katakan bahwasanya beliau punya anak Talib, maka dipanggil dengan Abi Talib. Kemudian Abi Talib ini punya istrinya namanya Fatimah binti Asad. Nah, ketika Abdul Muttalib meninggal dunia, kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib meninggal dunia, dikatakan waktu itu Nabi berumur 8 tahun.
Ketika umur 8 tahun, maka Nabi dididik, dirawat oleh pamannya namanya Abi Thalib. Kenapa begitu? Kan banyak paman-pamannya yang lain. Ada Abu Lahab dan ada macam-macam. Ya, ternyata ditelusuri oleh sejarah karena Abi Thalib dan Abdullah ayahnya Rasulullah satu oma satu ayah. Ayahnya Abdul Muthalib, yaitu istrinya namanya Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah. Kemudian istrinya Abi Thalib namanya Fatimah binti Asad, itu baiknya luar biasa, lembutnya luar biasa, dan cintanya kepada baginda Nabi Muhammad lebih mencintai daripada seorang anak kandung. Bahkan di Fatimah ini istrinya Abi Thalib mengutamakan Rasulullah daripada anak-anaknya yang lain. Kita ketahui bahwasanya Abi Thalib ini punya anak banyak. Ada Ja'far, ada Ali, ada Fakhitah, dan macam-macam. Dan Masya Allah, ternyata disitulah terdetik hati baginda Nabi Muhammad. Kalau nanti aku punya anak, ku berikan nama anakku Fatimah. Maka akhirnya menikahlah Rasulullah, menikahlah Rasulullah SAW dengan seorang perempuan yang mulia, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Akhirnya lahirlah 6 orang anak, dan salah satunya adalah Fatimah, yaitu putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah ini lahir di kota Mekah, bukan Madinah, melainkan di kota Mekah. Ketika itu umur Nabi 35 tahun, lebih kurang 35 tahun. Jadi kira-kira udah dapat wahyu apa belum? Belum, karena Nabi mendapat wahyu umur 40 tahun. Dan Fatimah ini putri yang baik, yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Dan beliau, Fatimah ini anak keempat daripada anak-anak yang lain dari baginda Nabi Muhammad. Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, dan terakhir adalah Fatimah. Jadi beliau ini anak yang keempat. Dari kakaknya itu banyak, Zainab, ada Ummu Kulsum, ada Ruqayyah. Nah, beliau anak yang keempat dari putri-putri yang lain, anak terakhir. Nah, dan beliau ini punya akhlak yang baik, yang luar biasa, dan sangat cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Waktu Nabi sedang sholat di Ka'bah, itu tubuh Nabi dilempar oleh kotoran unta, dan yang mengelapnya adalah Fatimah Az-Zahra. Sambil menangis mengeluarkan air mata, "Wahai ayahku, untuk apa engkau buat ini?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Nanti engkau akan mengetahui, wahai putriku, apa tujuanku buat ini, tidak lain dan tidak bukan sebagai bukti cintaku kepada umatku, agar mereka semuanya nanti cinta kepadaku." Dan waktu itu Fatimah masih berumur 5 tahun. Berumur 5 tahun. La ilaha illallah. Umur 5 tahun, Masya Allah. Anak-anak banget. Kemudian Fatimah adalah sosok wanita yang patut kita contoh, kita tiru. Beliau mempunyai anaknya tidak 2, melainkan anaknya adalah anaknya adalah 6. Berapa anaknya? 6. Pertama anaknya Hasan, kemudian Husain, kemudian satu lagi Muhsin. Muhsin anaknya Fatimah, dari suaminya Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib, kita ketahui bahwasanya Ali itu adalah ana Madinatul Ilm wa Aliyu babu. Ali itu kotanya ilm, dan pintu daripada kota itu adalah Sayyidina nama Madinatul, akulah kotanya ilm, dan pintunya adalah Sayyidina
Sayyidina Ali. Maka orang mau masuk kota ilm, maka harus lewat pintunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan Fatimah mempunyai suami yang luar biasa, yaitu makhluk yang kita ketahui ketampanannya. Ali itu tampan banget, ganteng banget. Tetapi begitu juga dengan Fatimah, cantiknya luar biasa. Walaupun mereka ini menikah, ada satu cobaan Allah Ta'ala kepada kedua ini, putrinya, menantu dan putrinya baginda Nabi Muhammad. Kehidupan ekonomi mereka ternyata sangat-sangat kekurangan, tidak sebagaimana ekonomi yang kita hari ini rasakan. Ya, untuk mendapatkan makanan mereka Fatimah harus menggiling gandum sampai tangannya bengkak-bengkak. Itu makanan untuk sehari saja, bahkan terkadang makan, terkadang tidak. Nah, hari ini kita masih bisa makan satu hari 3 kali, tapi kalau Fatimah dan Ali hari ini makan, bisa belum tentu makan. Masya Allah. Jadi ekonomi mereka itu sangat-sangat terbatas. Tapi walaupun begitu, tetap cinta kepada Allah. Karena ada satu dalam perkataan di dalam kitab Siyarus Salikin, sebutkan bahwasanya seseorang yang ditimpa oleh musibah dunia tapi tetap mencari akhirat, maka orang ini akan bertemu dengan aku, Allah Ta'ala, maksudnya dalam keadaan wajahnya berseri-seri di akhirat. Masya Allah. Oleh karena itu kita masih bersyukur, masih bisa makan, masih bisa minum, dan masih bisa beramal untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pernikahan Fatimah dengan Ali, di waktu itu umur Fatimah 15 tahun, sedangkan Ali umurnya lebih kurang 21 tahun 5 bulan. 21 tahun wa khamsata ashhur, berarti 5 bulan. Kira-kira udah 22 belum? Belum ya? Belum ya, hampir mendekati 22. Nah, dan ini terjadi, pernikahan ini pulangnya Sayyidina Ali dari perang Badar, ya, inda akibar ruju'i min Badar. Kemudian 6 putra dan putri daripada Fatimah pernikahan dengan Sayyidina Ali. Pertama namanya tadi Hasan, kedua namanya Husain, ketiga namanya Muhsin. Ya, kalau di sini namanya Muhassin, tapi kalau dalam riwayat yang lain namanya Muhsin. Muhsin ini meninggal di waktu bayi. Yang hidup Hasan dan Husain. Ini anak dari beliau yang laki-laki. Dan anak beliau yang perempuan namanya Zainab. Kemudian Ummu Kulsum, satu lagi Ruqayyah. Berarti jumlahnya berapa? 6. Di sini ada keajaiban yang luar biasa. Fatimah putri Nabi nikah dengan Ali. Anaknya sama namanya kayak anak Rasulullah, ya kan? Ummu Kulsum, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah. Nah, kan anak Nabi juga begitu, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Zainab. Wah, di sini ada sesuatu yang luar biasa yang kita mungkin jarang sekali dengar sejarahnya. Apa itu? Ini Ummu Kulsum adalah putrinya Fatimah dan anak kandung dari Rasulullah. Tapi yang di sini bukan anak kandung Rasulullah, tapi anak Fatimah, anak kandung Fatimah radhiyallahu anha. Suaminya adalah Sayyidina Ali. Dan Ummu Kulsum ini menikah dengan seorang sahabat, khalifah yang kedua. Siapa itu? Umar bin Khattab. Berarti Ali ini siapanya Umar? Mertuanya Umar. Umar ini siapanya Ali? Nantunya Umar. Menantunya Ali. Yang luar biasanya Umar bin Khattab punya anak Hafsah.
Hafsah ini istrinya Rasulullah. Berarti Umar ini siapanya Rasulullah? Umar punya anak Hafsah. Hafsah ini menikah dengan Rasulullah. Berarti Umar ini siapanya Rasulullah? Mertuanya Rasulullah. Mertuanya